Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita nikmat dan kesehatan. Setelah kemarin kita bermain game, pada seneng gak? Ketagihan gak main gamenya? Mau ibu buatkan lagi. Itu kemarin latihan soal dan insya Allah kita akan mengadakan ulangan harian pekan depan ya. Ditunggu game selanjutnya dan jangan lupa belajar yang semangat. Tema 8 dan tema 9. Hari ini Kamis 9 April kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di halaman 126. Buka bukunya. Kita setelah membuat kereta, kemarin sudah membuat kereta, yang belum secepatnya ya. Kirimkan gambar foto kalian bersama. Suka kereta. Baik, sekarang 126 kita akan membahas tentang 3R. Apa itu ya 3R? Tentang sampah. 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Sampai sekarang menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah. Dengan berbagai masalahnya, penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengolahan sampah. Di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik pembangkit listrik tenaga sampah. Bisa ya? Ayo kita pelajari lebih lanjut bagaimana bisa sampah diolah hingga menjadi tenaga listrik. Ya, penasaran gak? Bagaimana ya caranya? Nah, pengolahan sampah 3R ini dapat dilakukan setiap orang dalam kegiatan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari. Nah, mengelola sampah dengan sistem 3R dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, tanpa biaya, kegiatan ini hanya membutuhkan sedikit waktu dan kepedulian kita. Berikut adalah kegiatan 3R yang dapat dilakukan di rumah, di sekolah, kantor, atau di tempat umum lainnya. 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama akan kita bahas adalah reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh reuse dalam kehidupan sehari-hari seperti memilih wadah atau kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Itu contohnya ya. Jadi kita kalau tisu kan sekali pakai dibuang. Kalau serbet setelah kotor dicuci lalu dipakai kembali. Terus menggunakan tas belanja dari kain atau dari anyaman daripada menggunakan kantong plastik. Nah, sekarang ada ya Alfamart atau apa kantongnya suruh bayar. Kalau kita belanja kita nggak diberikan secara cuma-cuma kantong plastiknya, tapi kita disuruh bayar 200 sampai 500 perak harganya per kantong tersebut. Atau contoh lainnya menggunakan baterai yang dapat di-charger ulang kembali. Sudah paham kan? Reuse, contoh-contohnya juga. Sekarang fungsinya
Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng gitu ya. Jadi misalnya kalian beli botol minuman bisa menjadi dipakai kembali untuk naruh minyak goreng atau yang lainnya gitu ya. Termasuk menggunakan kertas yang masih kosong untuk menulis, gunakan email, surat elektronik untuk berkirim surat, jual atau berikan sampah yang telah terpilah atau dipilih kepada pihak yang memerlukan. Misalnya baju-baju bekas kita yang sudah tidak dipakai, sumbangkan kepada orang yang memerlukan gitu ya. Atau kita punya barang-barang rongsokan apa yang masih bisa dijual, sekiranya juga bisa dijual atau disumbangkan gitu ya. Sekarang yang kedua, reduce. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Seperti baju baru, aksesoris tambahan, ataupun yang intinya dapat mengurangi keperluan. Kurangi juga penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan, atau kurangi penggunaan kertas di kantor dengan memanfaatkan print view sebelum dicetak agar tidak salah, dan membaca koran online. Contoh reduce dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, pilihlah produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Jadi kalau kita beli minuman atau apa ya, sampahnya dapat didaur ulang kembali. Hindarilah memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimalkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kurangilah penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Hindarilah membeli dan memakai barang-barang yang kurang diperlukan atau tidak diperlukan. Yang ketiga, recycle. Adapun recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh recycle dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pilihlah produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olahlah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Jadi yang ketiga tadi, sampah organik. Jadi setiap sampah kan ada 3 macam. Sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Yang biasa kita lihat ada tong sampah warnanya merah, kuning, dan hijau ya kan. Jadi 3R ini sangat sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja ya, di mana saja, kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Ingin melihat dampaknya, langsung saja dicoba. Nah, jadi sampah rumah tangga, sampah pabrik, sampah lingkungan, itu sampah-sampah tersebut jika tidak ada tukang sampah pastinya akan menumpuk, lingkungan kita akan menjadi kotor. Jadi jangan pernah merasa orang yang bekerja sebagai yang mengambilkan sampah atau pasukan oranye itu tidak baik atau tidak bagus. Justru karena jasanya mereka, lingkungan di sekitar kita menjadi bersih. Justru itu kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada mereka atau kepada pasukan oranye yang tidak lelah
mengeluarkan tenaganya untuk mengambil sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, seperti yang ada di got juga, sampai sampah-sampah yang di got itu tanah-tanahnya dikoretin hingga bersih. Maka dari itu kalian anak-anak ibu jangan memandang remeh atau memandang rendah orang yang kerja sebagai tukang sampah ya. Malah kalian harus berterima kasih kepada mereka. Jika ada tukang sampah, biasanya suka lewat tuh kalau di ganggang, sampah-sampah begitu kan ya. Jadi